hadirat muslimuna wal muslimat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala aidan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at fakadzalika as-sayyi'atu yubtiluna aslahul a'mal. Hadratil kiram, para asatid, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus akhina Mukarram Al-Ustadz Murad yang telah memimpin pembacaan Yasin, zikir, tahlil dan tahmid, yang mudah-mudahan tentunya bukan sebuah pertanyaan, tapi tak mesti dijawab. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, apakah jamaah Masjid Al-Ikhlas mengira, apakah masyarakat Pondok Rangon ini mengira, apakah kita yang hadir mengira setelah kita menyatakan iman kepada Allah tidak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibiarkan begitu saja? Resiko orang yang beriman pasti akan ada ujian yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman tersebut. Kenapa sebabnya, Pak? Bu, supaya iman kita naik kelas. Jangan iman kita di SD aja, di SD kagak naik-naik. Kita punya anak kagak lulus-lulus dari dulu kelas SD aja, kelas SD kelas 6 orang naik-naik. Tuh ada orangnya. Orang naik-naik, ngendog baik, kata orang dulu gitu, ngendog gitu kan, ngendog baik. Makanya orang beriman itu diuji oleh Allah supaya tingkatan iman kita naik. Dari tingkat SD naik tingkat SMP, dari tingkat SMP naik tingkat SMA, dari tingkat iman SMA naik sekelas mahasiswa, dari tingkat kelas mahasiswa naik sekelas dosen, dari sekelas dosen naik sekelas rektor. Minimal orang beriman itu kata Allah pasti akan diuji, tidak akan dibiarkan begitu saja. Resiko, Pak, jadi orang beriman. Kenapa adanya ujian? Di ayat ketiga Allah jawab, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah udah nguji sebelum kita, Pak. Mana yang diuji? Umat Rasulullah sebelum kita. Lihat dulu Rasulullah ame umatnya diuji. Bahkan di redaksi ayat yang lain kalimatnya lebih dahsyat lagi. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja sebelum datang ujian kepada kalian? Oh, bagaimana ujiannya? Masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka diguncang dengan kemiskinan, mereka diguncang dengan ketakutan, mereka diguncang dengan kekhawatiran. Makanya guncangan ketakutan kita belum seberapa dibandingin ame umat Rasulullah terdahulu. Kita kan baru dikasih siti corona doang ini, yang belum selesai. Corona belum kelar, datang si mikro temennya dua, delta sama beta, mirip kayak merek mobil Suzuki yang saya bawa. Untung kagak jadi ngambil gue itu delta beta. Ternyata nama virus itu ya, delta, beta, omikron, corona. Kalau corona kan jelas tuh, emang laki-laki rata-rata corona biasanya, kopi rokoknya mana begitu. Corona gitu kan. Kalau ibu-ibu corona, kokorobet karena jalan celana. Corona. Iya, ujian kita belum seberapa, Bos. Dibanding umat Rasulullah dahulu, sekorona-koronanya orang Indonesia masih ada bantuan lungsur.
masih ada bantuan turun, masih ada pemerintah RT RW mikirin rakyatnya bagaimana nih selama pandemi, selama PPKM. Dulu ketika Rasul itu bukan PPKM lagi, Rasul mah sekelas boykot. Kalau PPKM mungkin masih ada communication, tapi kalau Rasul waktu itu bukan lagi pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat, tapi juga pembatasan tidak ada lagi hubungan walaupun dia saudara, seturunan, senasab. Kalau dia tak seakidah maka dia menjadi musuhnya. Masya Allah, kita belum seberapa ini Pak. Ya, belum seberapa ujian kita. Maka orang beriman diuji. Masak humul baksa. Umat waktu itu apa yang ngomong? Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Ya Rasul, kapan pertolongan Allah ini datang? Berapa kaum muslimin yang mati kelaparan? Berapa kaum muslimin yang mati kehausan? Mereka bukan hanya PPKM tapi diboikot secara ekonomi, diboikot secara hubungan. Tidak ada hubungan lagi antara kerja dan usaha bisnis. Mereka benar-benar diboikot yang sangat luar biasa. Tapi inilah resiko orang yang beriman. Maka ujian yang dihadapi saya punya keluarga belum seberapa, karena memang inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti akan aku uji kalian bisyai'in. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ai qalilatin. Sayun di situ artinya sedikit Pak, nggak banyak, sedikit aku uji kalian bisyai'in minal khaufi, rasa takut. Tuh, rata-rata kan kemarin yang mati bukan corona, ketakutan. Depan rumah mati, belakang rumah mati, kanan rumah mati, kiri rumah mati, tinggal dia dewek. Ya gua mati juga ada yang mati. Makanya saya apa alhamdulillah, walaupun 2 tahun kagak ada manggung, muludan kagak ada, orang rajaban kagak ada, yang nyunatin belum hajatan, yang nikahan belum hajatan. Alhamdulillah yang mati banyak. Ayo aja selama 2 tahun kemarin mengurusin orang mati aja. Karena di kampung saya yang tukang mandiin, yang sepuhnya udah mati, saya yang mandiin. Kalau Jakarta kan emang ketatnya luar biasa nih. Kalau saya kan Bekasi ya, ini jauh nih saya tamu nih dari kota Bekasi nih. Saya bang nyebrang kali doang Pak. Ya nyebrang kali, abang lewatin itu tuh kandang sapi. Kita kan nyebrang kali doang ini Jakarta Timur, kita ke kota Bekasi begitu. Alhamdulillah ngurusin orang mati, yang bagaimana aja kita mandiin. Orang-orang pakai APD, Jakarta kan ketat, udah pakai baju astronot yang ketat bener itu, rapat banget habis mandiin ngap. Kalau kita pakai masker aja, sarung tangan dari balon, beres yang bakal bidan kalau ada yang mau lahiran tuh Pok. Iya. Kita mandiin, ada yang corona, gua mandiin daripada kagak ada yang mandiin. Kita mandiin, ada yang ngelawan pisan itu mah. Bongkar aja Ustaz, katanya petinya terserah, saya menyuruh kagak apa kagak, yang penting mah kita mah tugasnya mandiin daripada dosa sekampung Ustaz nih kagak. Lah iya kan mandiin orang mati mah fardu kifayah. Sekampung kagak ada yang mandiin bos, maka dosa tuh sekelurahan sampai sekecamatan. Datang aja tukang mandiin, alhamdulillah. Sampai saya terakhir tuh mandiin orang corona, itu corona kali ya, disebut corona itu kali. Dia orang Cirebon, matinya di rumah anaknya, di sini. Gak taunya anaknya mah di isoman, kita mau ngobrol lewat jendela, amplop diselipi di jendela, sabun dari jendela, kagak ketemu bisa. Kita mah mandiin aja di garasi mobil. Gak taunya pas saya lihat tenggorokan kirain air, saya gulingin ke kanan kagak tumpah, miringin ke kiri kagak tumpah. Oh, pas dibawa ke ruang tengah, ruang tamu mau dibungkus. Saya dalam hati ini kan disebut Siti Corona kali. Ada lendir kental bener, gak taunya ini mungkin yang bikin dia nyesek, akhirnya dia kagak bisa nafas. Udah kita bersihin aja pakai sarung apa pakai tisu, bersih sampai kelihatan tenggorokannya. Wah alhamdulillah Pak, sehat. Maka insya Allah sing penting Pak, jangan terlalu takut, tidak boleh menantang, jaga kesehatan, itu yang paling utama. Itu yang penting Pak. Saya kagak pakai masker karena saya tahu pasti gue disuruh ceramah kan begitu. Ya kan kalau bayar mahal gitu kan. Mumpung ada ponakan main disuruh aja. Maaf ya Pak ya, yang belum kenal sama saya begini Pak orangnya. Kalau ibu-ibu orang sini kenal semua, karena saya 2 kali ngaji di mari ibu-ibu mulu. Ini bapak-bapaknya kagak mengundang saya nih. DKM Abah Joni ya.
Ntar undang Maulid, bah, iya pokoknya gimana kayak caranya, udah bisa Mi'raj, bah, bikin lagi. Ntar negosiasi sama Bihasbiyah, berapa itu saja, gitu. Iya, saya ibu udah 2 kali ya, Pak. Jadi bapak-bapak emang belum ada yang kenal saya, bah, emang belum ketemu bapak-bapak, belum pernah saya ngisi bapak-bapak di sini. Gitu, hadirin rahimakumullah. Nih makanya saya yakin Allah udah tahu sekuat apa bini saya ngadepin, karena bukan hal yang sebentar paman kami sakitnya, karena kata Allah udah nyampe ujiannya. Kan Allah yang ngomong dalam Quran tadi kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti itu Pak, Allah itu tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Tinggal sekarang bibi saya gimana dia bisa istiqomah ngejaga masa idahnya 4 bulan 10 hari. Makanya anaknya baik-baik lomokin emaknya, anterin makanan, anterin duit. Ya Pak Leha, ya bawain apa kayak mak lu, jangan dikasih sunlight. Danon kan ada kuehnya. Itu tinggal ngadepin itu, tinggal istiqomah. Karena itulah kemuliaan wanita-wanita yang diangkat derajatnya oleh Rasulullah, di mana ketika ditinggal mati oleh suaminya demi menjaga kehormatannya, ada istilah iddah untuk wanita 4 bulan 10 hari. Kita orang laki bos, orang laki nggak pakai idah-idahan. Kalau bini mati jangan pakai nunggu 7 hari kalau emang udah kagak kuat. Jangankan bini mati, bini ada aja kita masih ngayap aja Pak. Ngayap aja ngayap. Ntar ke bawah, ntar ke atas, ntar ke bawah, ntar ke atas. Jajan di warungnya rada basah, jadi susah pulang. Nah, kali maksudnya ya baru basah begitu. Ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah udah paham. Allah udah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tentunya adanya ujian ini minal khaufi wal ju'i, kelaparan, wa naqsin minal amwal, perekonomian yang tidak maksimal, wal anfusi, adanya kematian. Allah pengen melihat apakah mereka tergolong iman yang sodaku atau sebaliknya dia iman yang kazibin. Siapa yang sodaku? Mereka yang imannya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang al-kadzibin? Mereka yang senantiasa mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pukul 20:30. Lupanya insyaallah tausiah saya tidak diperpanjang lebar. Kita akan berjumpa pada malam yang ke-7 nanti. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Paling tidak kesimpulan malam hari ini, resiko orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ujian itu tidak akan melebihi dari kemampuan. Enggak mungkin Pak, anak kita SD dikasih soal pertanyaannya anak SMP, sangat mustahil. Enggak mungkin anak kita SMP pengen naik SMA dikasih ujiannya soal SMA. Tidak akan mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau imannya SD, ujiannya pun pasti sekitaran sekolahan tentang SD. Kalau SMP, pasti pelajarannya tidak jauh dari sekitaran anak-anak SMP. Begitulah hadirin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf lahir dan batin. Salam silaturahim, salam kenal, wabil khusus kepada keluarga besar DKM Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kapan waktu saya dapat bersua, kita bertablik akbar, acara yang sangat spektakuler dan luar biasa. Saya tunggu Pak. Ya, enggak raja bapak dia pokoknya mah. Ya gitu ya, mumpung-mumpung Pak. Mudah-mudahan kita tentunya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, itu saja. Mohon izin lahir dan batin. Doa. Borongan begini doa. Ya, ikut beda. Hadirin ya, dikarenakan katanya abang tuan rumah diborong doa. Daman yang sepuh masih ada yang lain. Mari kita sempurnakan pada malam hari ini dengan kita berdoa, mengangkat kedua belah tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus untuk almarhum Pamanda Bapak Anin bin Bapak Haji Rimin, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah sempurnakan segala kekurangannya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan, baik istrinya, baik anaknya, baik menantunya, baik cucunya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan, kelapangan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
ونبينا وحبيبنا وشفينا وقرة عيننا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل وأحسن ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة ببارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وذاكرنا وأنسانا وغائبنا وحاضرنا خصوصا إلى روحي بفعل من مفاهجر من اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اجعل قبوره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبوره حفرة من حفر النيران اللهم تقبل منا أعمالنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم عافنا والمسلمين اللهم اغفر لنا والمسلمين واكفنا وإياهم من جميع شر مصائب الدنيا والدين اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم إنا أعوذ بك من البلاء والوباء اللهم إنا أعوذ بك من البلاء والوباء اللهم إنا أعوذ بك من البلاء والوباء والقرنا خصوصا في بلد إندونيسيا كلهم في البلاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اجعل لنا من أمرنا رشدا رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق السورة
سورة الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم افتح لنا يا الله أبواب الخير اللهم اجعل بفاء من هجر من أهل الخير افتح لنا يا الله أبواب الرحمة أبواب المغفرة أبواب الشفاعة ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم دواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, mohon maaf lahir dan batin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kuburnya selama 7 harinya. Mudah-mudahan Bapak semua diberikan kesehatan, keberkahan selalu dihadir sampai ke 7 hari ini. Ingatlah, nanti juga ada sedikit akan ada ujian tausiah dari Bapak Ustaz yang akan itu tidak panjang lebar. Silakan Bapak Ustaz Murad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.